Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nadiawati dengan NIM 2620013. Dimana di sini saya akan membuat sebuah video mengenai konseling individual yang ada di luar sekolah, yaitu tepatnya di Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Guguk 2, yang mana diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Hidayani Syam MPD. Berikut video konseling individual yang pertama saya. Kakak ucapkan kepada Rizky yang telah menyempatkan waktunya hadir pada proses konseling kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Rizky? Alhamdulillah sehat kak. Alhamdulillah. Udah makan Rizky? Lah, Udah. Apa soalnya tadi? mulai kak. Mulai. Terima kasih ya kakak ucapkan kepada Rizky yang telah berkenan hadir pada proses konseling kita pada hari ini. Sebelumnya kakak mau bertanya kepada Rizky tahu apa yang dimaksud dengan konseling? Tidak. Baik, akan kakak jelaskan terlebih dahulu, yang mana kegiatan kita pada kali ini yaitu melaksanakan proses konseling individual, yang mana proses konseling ini adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien, yang mana konselornya kakak sendiri, yang kliennya yaitu Rizky sendiri, yang mana di sini kakak akan membantu Rizky untuk dapat mengentaskan permasalahan yang Rizky alami pada saat sekarang ini, ataupun yang telah lalu tapi belum terentaskan juga sampai saat sekarang. Dan juga kakak bertanya kepada Rizky, apakah Rizky datang ke sini secara sukarela? Secara sukarela. Jadi tidak ada paksaan ya? Enggak. Jadi Rizky datang ke sini pada proses konseling kita secara sukarela. Dan juga kakak berharap kepada Rizky harus terbuka dalam menceritakan masalahnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi dari kakak. Apakah bisa Rizky? Dan juga kakak berharap kepada Rizky, apapun yang kita ceritakan di sini cukup kita berdua aja yang tahu. Dan juga Rizky tidak perlu khawatir, apapun yang Rizky ceritakan kepada kakak tidak akan menceritakannya kepada orang lain. Apakah sampai di sini Rizky paham? Jadi di saat proses konseling kita berlangsung, Rizky boleh menceritakan masalahnya dengan baik. Rizky juga boleh melepaskan semua permasalahan yang Rizky rasakan. Juga apabila kakak bertanya kepada Rizky mohon untuk menjawab apapun yang kakak tanyakan. Bisa Rizky? Bisa. Apakah proses konseling sudah bisa kita lanjutkan? Bisa. Sebelumnya apa yang ingin Rizky ceritakan kepada kakak? Tentang sekolah. Permasalahan seperti apa yang Rizky rasakan di sekolah? Belajar kak. Belajar. Kenapa? Ada apa dengan belajar Rizky di sekolah? Tidak bisa MTK. Tidak bisa MTK. Itu yang tidak bisa MTK tuh sudah Rizky rasakan dari Rizky kecil atau baru saat sekarang? Sekarang. Permasalahan seperti itu apakah menjadi sebuah kendala untuk Rizky dalam mata pelajaran yang lain? Iya. Iya. Pelajaran matematika seperti apa yang tidak Rizky senangi tersebut? Pandai tentang tema kalimat dan angka kak. Itu tuh sudah Rizky rasakan dari kecil? Enggak kak. Dari kapan Rizky? Dari sekarang kak. Baru sekarang. Terus Rizky tidak ada upaya kepada minta tolong kepada teman, mencari tahu ini bagaimana sih, kayak gitu sama teman-teman? Sama teman lain kak. Terus
pusing cari jawabannya kak. Kan teman Rizky sudah pernah membantu bagaimana cara dalam penyelesaian matematik tersebut. Udah. Ada nggak pernah momen atau sesuatu yang Rizky rasakan setelah Rizky tidak suka dengan pelajaran matematika tersebut? Ada. Apa itu? Waktu guru menerangkan saya kurang mengerti kak. Kurang mengerti dalam hal apa? dalam hal membagi. Jadi Rizky itu kesulitan dalam hal membagi dalam pelajaran matematik. Apa yang dilakukan guru atau upaya dari guru dalam membantu Rizky di kelas? Nggak ada, guru cuma diam. Terus Rizky kan tadi tidak suka tuh sama pelajaran matematik, juga tidak paham gitu. Jika guru memberikan Rizky tugas matematik, ada nggak Rizky kerjakan? Kerjakan lagi kak, tapi ragu kak, antara betul antara salah kak, tuh tak jadi dikumpulkan. Terus tadi kan Rizky ada tuh ngerjain, tapi ragu atau benar atau salah yang sudah dikerjakan tersebut. Terus enggak ngumpulin itu tugas sama guru. Enggak kak. Apa tanggapan dari guru Rizky? Ya apa kak, ditanya sama guru, Terus Rizky nggak buat, enggak lupa. Cuma jawaban Rizky cuma lupa. Ya. Terus apakah guru tidak marah atau memberikan hukuman terhadap Rizky? Disuruh buat kak. Disuruh buat lagi. Ada dikerjakan? Enggak juga. Terus bagaimana tindakan selanjutnya? Masa ya seorang guru tuh nyuruh Rizky tidak mau mengerjakan? Marah. Terus tidak ada hukuman yang diberikan oleh guru tersebut? Baik kak. Hukuman seperti apa yang diberikan guru terhadap Rizky? Berdiri di halaman kak. Berdiri di halaman. Bagaimana perasaannya setelah Rizky diberi hukuman tersebut? Nggak enak kak. Nggak enak. Terus di dalam pikiran Rizky, apakah nggak ada tuh keinginan untuk berubah, untuk supaya bisa lebih giat lagi atau lebih bisa lagi dalam pelajaran matematik tersebut? Baik kak. Apa yang akan Rizky lakukan ke depannya gitu? Lebih memerhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Terus Dan mengerjakan tugas yang dikasih guru dan minta tolong sama teman-teman. Jadi Rizky akan berupaya lagi untuk lebih memahami pelajaran matematik tersebut. Nah, Rizky kan di sini kan tinggalnya tuh di Banti. Terus permasalahan-permasalahan yang Rizky lakukan di sekolah ada nggak kedengaran sama bapak gitu atau sama ibu? Enggak. Jadi permasalahan tersebut cuma sampai sebatas di sekolah aja, tidak sampai ke pihak bapak. Enggak. Jadi tadi upaya-upaya Rizky akan lebih belajar lagi, akan lebih memahami lagi pelajaran matematik tersebut. Benar seperti itu Rizky? Ya. Nampaknya Rizky udah lebih mau lagi ya belajar matematik. Kakak pernah enggak merasakan seperti yang saya rasakan? Pernah Rizky. Kak kan dari kecil dulu tuh emang nggak suka yang namanya matematik. Dari itu tambah-tambah, kurang-kurang, bagi-bagi, pembagian gitu. Jadi kalau kakak belajar matematik waktu SD itu, kakak pasti kalau belajar tuh kan pasti ada guru tuh yang nyuruh kita untuk ke depan gitu. Jadi di saat guru mau menunjuk siswanya, pasti ya kakak minta izin keluar gitu untuk menghindarkan yang namanya ditunjuk untuk maju ke depan untuk menjawab pertanyaan matematik yang telah diberikan bapak. Sampai kakak juga pernah waktu
sama seperti Rizky karena tidak suka tadi yang namanya matik-matik. Kakak juga nggak pernah tuh yang mengerjakan tugas matik-matik tersebut. Tapi guru salah satu guru kakak juga agak sedikit sombong sih. Kakak di kelas tuh emang anak yang berprestasi lah. Kakak di situ juara 1 gitu kan. Terus ibu bilang untuk lebih suka lagi lah matik-matik. Paling tidaknya kakak bisa untuk tambah-tambah, kali-kali bagi-bagi gitu. Dengan usaha dan kemampuan kakak lebih mau lagi untuk belajar matik-matik tersebut. Tapi kalau kakak udah sampai SMA kan ada 2 jurusan tuh, jurusan IPA dengan IPS. Kalau jurusan IPA kan itu kebanyakan matik-matik, biologi, kayak kimia itu kan cuma belajarnya kayak banyak angka-angkanya. Jadi kakak menghindarkan yang namanya angka-angka tadi. Kakak ambil jurusan IPS. Karena IPS itu kita cuma kayak menceritakan masalah-masalah kehidupan lingkungan sosial gitu. Kayak menceritakan itu ada sosiologi itu mengenai masyarakat gitu kan. Pelajaran geografi itu kayak atmosfer, mengenai bumi kayak gitu. Jadi kakak lebih suka tuh kayak mendeskripsikan daripada menemukan hasil, karena matematika itu kan hasilnya kan nyata tidak bisa di karang-karang. Tapi kalau jurusan di IPS itu kan kita bisa ngarang gitu. Kayak pelajaran sosiologi itu kan kita bisa ngarang contoh masalah yang ada di masyarakat, kita bisa ngarang gitu. Masyarakatnya seperti ini. Beda dengan matematik itu salah aja kita dalam pengurangan pasti hasil yang ke bawahnya pasti akan salah gitu. Itulah makanya kakak sampai sekarang, apalagi sekarang ambil jurusan BK kan sebenarnya kakak milih jurusan BK itu emang menghindarkan diri dari yang namanya angka-angka. Jadi seperti itulah, dengan usaha kakak alhamdulillah kakak bisa melewati yang namanya sulit untuk mempelajari matematik, sulit untuk menguasai matematik tersebut. Jadi dengan usaha kakak lebih mau lagi untuk berusaha. Alhamdulillah kakak bisa pencapaian atau puncak dari pelajaran matematik tersebut. Walaupun sampai kuliah sekarang masih ada juga sih matematik, walaupun itu sedikit gitu, Rizky. Jadi bagaimana Rizky? Rizky kan sekarang udah sekolahnya MTS. Rencana Rizky mau masuk SMA-nya besok ambil jurusan apa? SMA kak. Terus SMK. Kenapa mau ambil SMK? Lebih suka dengan prakteknya kak. Lebih suka dengan prakteknya. Jadi lebih suka praktek daripada teori gitu ya. Tapi kalau menurut akak kalau di SMK kan akak emang PL di SMK gitu. Emang iya prakteknya banyak gitu kan. Tapi di SMK itu kita juga diajarkan mengenai teori-teori kayak matematik, bahasa Inggris dan segala macamnya pasti kita akan ditemukan dengan yang namanya matematik tadi gitu. Bagaimana upaya dari Rizky supaya bisa untuk kedepannya gitu masuk SMK? Pasti mau ambil SMK itu karena kebanyakan teknik gitu daripada teori. Tapi pasti di SMK tuh Rizky akan ketemu lagi yang namanya dengan matematik gitu. Dari sini kita saya akan belajar dengan giat lagi kak, dan lebih mengerti dalam matematik kak. Nah, jadi Rizky akan lebih mengusahakan lagi ya dalam mempelajari matematik tersebut. Kendala-kendala apa saja yang sering terjadi di saat mempelajari matematik tersebut, Rizky? Mengantuk kak. Mengantuk itu tuh di kelas Ya. Di kelas di saat guru yang sedang mengajar. Iya, menerangkan kak. Menerangkan. Jadi di saat Rizky mengantuk tadi kan otomatis kan fokus kita kan sudah buyar gitu otomatis kan setelah ibu tuh memberikan materi pasti dia akan memberikan soal gitu. Terus Rizky kan harus tuh menjawab pertanyaan dari matematik tersebut. Apa yang Rizky lakukan? Apakah tetap mengerjakannya atau menyontek gitu?
Nyontek Kak. Menyontek. Apakah perilaku dari menyontek itu baik? Tidak. Tidak. Sudah jelas itu tidak baik, tapi tetap dikerjakan. Itu termasuk jalan pintas bagi Rizky atau bagaimana? Supaya guru tidak marah-marah Kak. Berarti itu jalan Pintas. pintas untuk Rizky. Sebenarnya menyontek itu tidak baik Rizky. Lebih baik kita memperlihatkan hasil usaha kita aja gitu. Jangan sampai menyontek. Biar guru tahu seberapa kemampuan kita dalam matematik tersebut. Terus kendala apa lagi yang Rizky rasakan di saat belajar matematik tersebut? Tadi mengantuk. Yang kedua, Bosan Kak. bosan, jenuh aja gitu di dalam kelas. Di saat bosan tuh apa yang Rizky kerjakan? Gambar. Menggambar. Menggambar seperti apa? Biasanya gambar-gambar apa yang dalam pikiran aja Kak. Apa yang dalam pikiran Rizky yang selalu terbayangkan kalau sedang bosan gitu? Pemandangan Kak. Pemandangan. Rizky suka dengan pemandangan. Iya. Apakah dengan Rizky suka pemandangan tadi, coret-coret gitu, menggambar, itu tuh sudah termasuk karya bagi Rizky? Tidak. Itu cuma perihal seperti melampiaskan rasa jenuh tersebut ke gambar gitu. Ya. Tapi sudah menggambar itu rasa belajar timbul lagi Kak. Timbul lagi kalau sudah menggambar itu. Oh, jadi dengan menggambar itu hilanglah rasa jenuh yang ada di pikiran Rizky gitu ya. Terus apalagi yang menjadi kendala bagi Rizky di saat proses pembelajaran? Suka permisi Kak. Suka permisi. Itu kan suka permisi. Terus kemarin Rizky setelah diizinkan keluar oleh guru Ke WC Kak. ke WC aja, nggak ada tuh yang kayak nyangkut dulu di kantin atau di lapangan gitu? Ada Kak. Ada. Itu tuh di kantin tuh cuma duduk aja atau belanja atau ngomong-ngomong gitu sama teman-teman? Ngomong Kak. Ngobrol. Itu tuh Rizky kan tadi kan izin keluar. Itu tuh tadi di saat proses pembelajaran matematik atau di pelajaran lain? Di matematik Di Kak. matematik tadi juga. Itu tuh Rizky kan izin tadi itu. Itu berapa menit Rizky di luar? Apakah melebihi dari kapasitas dari menitan izin atau bagaimana? Lewat Kak. Lewat berapa menit Rizky di luar? Lebih dari 5 menit lah Kak. Kalau izin sama ibu tuh minimal di luar berapa menit? 5 menit Kak. 5 menit. Tapi Rizky di luar tuh lebih dari 5 menit. Terus di saat masuk apakah guru tersebut tidak marah? Ditanyakan Kak. Terus Kenapa lama? Sakit perut Bu. terus Ibu tuh percaya terus disuruh duduk lagi. Iya. Itu tuh Rizky yang sering izin tersebut tuh di saat proses pembelajaran matematik aja? Enggak ada Kak. Enggak juga, di pelajaran yang lain ada juga gitu, tapi lebih seringnya di matematik. Terus kendala apa lagi? Yang pertama tadi tidur tadi kan, merasa ngantuk, terus bosan, terus izin, terus yang satu lagi selanjutnya apa? Itu aja Kak. Itu aja. Jadi Rizky memiliki kendala di saat proses pembelajaran matematik tuh kayak merasakan jenuh, rasa ngantuk tuh tiba gitu kan, sering izin untuk keluar karena mungkin merasakan bosan juga di kelas karena tidak suka juga dengan materi yang diterangkan oleh guru. Tapi menurut kakak itu tidak baik untuk Rizky. Rizky harusnya lebih termotivasi lagi ya, juga harus lebih mau lagi dalam belajar. Contohnya kayak rasa ngantuk tadi. Mungkin kakak rasa Rizky tidurnya malam jam berapa? Jam 10 Kak. Jam 10. Itu tuh emang bangunnya pagi terus atau terlambat bangun?
pagi. Itu emang harus pagi bangunnya. Sholat subuh dulu. Bangunnya itu selalu pagi gitu. Ada nggak tadi kita yang tidurnya jam 10, ada nggak rasa masih ngantuk juga di pagi itu? Jadi kan kadang orang bangun tidur terlalu cepat tuh kadang bisa berefek kepada sakit kepala gitu. Ada nggak Rizky rasakan? Enggak. Emang apa Rizky? Biasa. Emang biasa. Jadi emang waktu proses pembelajaran itu aja tiba-tiba rasa ngantuk itu datang gitu ya. Terus Rizky yang izin tadi tersebut sebenarnya juga tidak baik untuk Rizky. Mana tahu nanti guru-guru yang lain, adalah nanti guru-guru yang memahami Rizky. Iyalah anak ini mungkin dia emang sakit perut, tapi setengah dari guru itu kadang tidak mau mendengarkan apa yang Rizky sampaikan tersebut. Bisa jadi nanti Rizky dibikin di absen tuh kayak terlambat, cabut gitu. Bisa jadi seperti itu kan. Jadi Rizky juga harus memikirkan apa sih dampak dari yang Rizky lakukan tadi. Terus apa yang terakhir? Sampai izin tadi ya. Jadi sebenarnya waktu tidur Rizky itu bagusnya jam-jam 9 kan. Anak sekolah itu harusnya kan tidurnya jam 9 atau setengah 10. Kalau udah jam 10 itu emang ngantuk juga sih. Agak juga pernah merasakan seperti itu. Lebih baik Rizky lebih pandai lagi dalam memanajemen waktu Rizky. Contohnya pagi itu Rizky ngapain aja, siangnya nanti kok ada piket, kok ada ngapa-ngapain kan Rizky bisa memanajemennya terlebih dahulu gitu. Malamnya tuh bisa dari maghrib tuh Rizky bikin tugas gitu kan, terus siap bikin tugas tuh nanti terdengarlah azan isya tuh Rizky bisa lah santai-santai karena tugas itu udah selesai kan, udah waktunya nanti jam 9 karena udah bosan Rizky bisa tidur. Jadi paginya tuh Rizky tidak akan merasakan rasanya ngantuk gitu. Bisa kan Rizky? Yang terlambat, yang izin tadi juga Kakak mohon untuk Rizky jangan terlalu sering izin. Seperti yang Kak bilang tadi, izin tersebut bisa berdampak negatif untuk Rizky karena tidak semua guru itu bisa memahami Rizky gitu Jadi dari kendala-kendala tersebut itulah yang membuat Rizky jadi malas dalam mempelajari matematik tersebut. Benar seperti itu Rizky? Ada lagi yang ingin Rizky sampaikan kepada Kakak? Tidak ada lagi. Jadi cuma kendala yang mengenai matematik tadi ya. Jadi apa usaha Rizky ke depannya supaya matematik itu menjadi candu untuk Rizky? Yang pertama lebih memahaminya Kak. Lebih memahami. Yang kedua jarang permisi ya. Yang ketiga tidak bangun tidak lambat Kak. Tidak terlambat supaya tidak mengantuk di saat proses pembelajaran MTK. Selanjutnya Itu Kak. Jadi Rizky akan lebih berusaha lagi dalam memahami atau lebih mencintai matematik lagi. Terus Rizky akan lebih pandai lagi dalam memanajemen waktu. Rizky juga tidak boleh lagi dalam izin di saat proses pelajaran berlangsung. Bagaimana perasaan Rizky setelah menceritakan hal tersebut kepada Kakak? Sudah lega. Berapa persen lega Rizky dalam menyampaikan permasalahan tersebut? 100%. Apakah itu yakin Rizky? Yakin ya. Jadi Rizky sudah lega ya apa yang Rizky sampaikan atau Rizky ceritakan kepada Kakak. Dan juga Kakak berharap semoga permasalahan atau kendala-kendala yang Rizky rasakan pada proses pembelajaran matematik tersebut dapat terselesaikan, dan juga semoga Rizky lebih mencintai lagi matematik.
Semoga juga Rizky bisa menjadi seseorang yang berprestasi di bidang matematik. Itu kan kita juga tidak tahu, mana tahu Allah sudah mengatur hal tersebut untuk kedepannya gitu. Dan juga motivasi atau keinginan Rizky kedepannya itu sangat bagus. Rizky juga tidak akan mau lagi tidurnya lambat supaya tidak ngantuk, lebih pandai lagi memanajemen waktu. Rizky lebih apa namanya tadi tuh, lebih tidak mau lagi dalam izin-izin tadi tersebut. Setelah itu kapan Rizky akan mengusahakan hal tersebut? Ini dari sekarang Kak. Mulai dari sekarang. Berarti mulai besok ya Rizky? Iya. Besok ada pelajaran matematik? Enggak Kak. Hari apa ada pelajaran matematik? Hari Kamis Kak. Hari Kamis. Jadi Rizky akan berusaha mempelajari dan juga mencintai matematik di hari Kamis. Jam keberapa itu Rizky? Yang pertama Kak. Jam pertama di sekolah, tepatnya di kelas Rizky. Iya. Jadi Rizky akan mengusahakan atau lebih mencintai matematik lagi dimulai dari hari Kamis, jam yang pertama, terus di kelas, di sekolahnya di mana? MTS Kak. MTS Kubang. Kapan Rizky akan menceritakan hasilnya atau menyampaikan hasil dari usaha Rizky tadi kepada kakak? Sesudah pembelajaran MTK itu Kak. Sesudah itu kita biasanya ketemunya malam ya. Iya. Jadi tepatnya itu Rizky akan menceritakan hasilnya itu di malam Kamis. Jam berapa? Jam sudah Isya Kak. Sudah Isya. Orang Isya jam 7:30 ya. Iya. Jadi mungkin sekitaran jam 8 Rizky menyampaikan hasilnya kepada kakak. Tempatnya di mana? Di panti ya. Di panti. Jadi Rizky akan menyampaikan hasilnya kepada kakak pada malam Kamis, setelah proses pembelajaran matematik tadi. Tempatnya di panti ini, jamnya setelah Isya. Terima kasih ya Rizky atas penyampaian permasalahan dan juga Rizky yang sudah mau menceritakan permasalahan tersebut kepada kakak. Semoga dengan usaha-usaha yang telah Rizky inginkan tadi itu dapat tercapai. Semoga dengan usaha tersebut dapat membuat Rizky menjadi seseorang yang berprestasi dan juga Rizky dapat dibanggakan oleh orang tua Rizky. Rizky kan sekarang kan jauh dari orang tua gitu, merantau ataupun mencari ilmu untuk menambah ilmu Rizky yang lebih dalam lagi mengenai agama, yaitunya Rizky yang sekolah di MTS Kubang yang mengenai Muhammadiyah ya. Semoga semua hal itu dapat tercapai dengan baik. Rizky mau kan membanggakan orang tua Rizky dengan hal apa tadi? Dengan lebih cepat lagi bangun tidur, lebih pandai lagi memanajemen waktu, dan juga Rizky lebih apa lagi? Lebih mau lagi memahami bagaimana itu matematika. Karena matematika itu kalau kita pelajari itu tidak akan sulit sekali ya Rizky. Pasti dengan kita mempelajari matematik tersebut kita dapat memahaminya dan juga kita dapat mencintai pelajaran matematik tersebut. Terima kasih ya kakak ucapkan kepada Rizky yang telah menceritakan permasalahannya kepada kakak. Semoga dengan permasalahan yang telah Rizky ceritakan tadi kepada kakak dapat mengurangi rasa masalah ataupun rasa yang kejanggalan yang ada di dalam diri Rizky. Kakak akhiri proses konseling kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sekian video dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.